Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Rusdi Maulana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bersiaplah, harga tiket masuk Taman Wisata Candi Borobudur meroket hingga Rp750.000. Terganjal usia di atas 65 tahun, seorang kakek di Grobogan untuk sementara mengubur mimpi naik haji. Ia merelakan istrinya pergi sendiri. Kami juga akan menyajikan berita ringan, diantaranya desa perajin kipas bermotif batik di Kabupaten Klaten. Kita ke informasi pertama hari ini. Harga tiket masuk wisata Candi Borobudur akan naik hingga 14 kali lipat dari harga awal. Nantinya wisatawan lokal yang akan berlibur harus merogoh kocek hingga Rp750.000. Harga tiket masuk Taman Wisata Candi Borobudur di Kabupaten Magelang akan naik. Hal ini disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Harga tiket domestik menjadi Rp750.000, naik 14 kali dari harga sebelumnya, yakni Rp50.000 per orang. Sementara untuk wisatawan mancanegara harus membayar $100 Amerika Serikat atau setara Rp1,4 juta dari sebelumnya $25 atau Rp350.000 per orangnya. Namun khusus pelajar harga tiket masuk menjadi Rp5.000. Kenaikan untuk menjaga kondisi candi dan pelestarian situs sejarah. Luhut juga mewajibkan wisatawan asing yang masuk menggunakan jasa pemandu dari warga lokal. Tapi kenapa kita lakukan itu? Karena rekomendasi dari UNESCO dan juga banyak pakar sudah terjadi penurunan Borobudur dan kemudian haus dari material. Pihak UNESCO juga merekomendasikan pembatasan wisatawan candi karena terjadinya penurunan tanah dan kehausan batuan Candi Borobudur. Nantinya dalam sehari hanya 1.200 orang yang bisa masuk ke wisata Candi Borobudur. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Kita ke informasi lain. Kampanye bebas rokok diserukan sejumlah siswa di area Car Free Day di Kota Solo. Acara diwarnai dengan aksi membersihkan puntung rokok oleh para pelajar. Sejumlah pelajar memungut puntung rokok yang ditemukan di kawasan bebas kendaraan pada Minggu pagi kemarin. Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati Hari Anti Tembakau Sedunia pada 31 Mei lalu. Dinas Kesehatan Kota Solo juga membuka fasilitas konsultasi dan cek kesehatan gratis bagi para perokok. Kegiatan ini untuk memperingatkan efek buruk dari merokok. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Solo juga menyosialisasikan klinik konsultasi perokok yang tersedia di sejumlah fasilitas kesehatan karena masih sepinya peminat. Kalau di bawah umur diusahakan jangan merokok dan jangan coba-coba. Kalaupun nggak merokok dari awal ataupun sudah lewati batas umur, ya jangan merokok terlalu sering. Itu biasanya yang datang itu karena setelah kita edukasi terus datang ke sana. Jadi memangnya kesadaran masyarakatnya untuk merokok masih harus kita tingkatkan PR kita. Nah ini contohnya di Car Free Day. Beralih ke informasi lain, 13 calon haji Kloter 4 Grobogan terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci karena terpapar COVID-19. Koordinator Pemberangkatan Haji Kemenak Grobogan mengatakan seharusnya ada 210 calon haji Kloter 4 yang diberangkatkan pada hari Sabtu. Namun berdasarkan hasil tes PCR, 13 calon haji terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga keberangkatan pun ditunda. Mereka baru diberangkatkan jika dinyatakan negatif COVID-19. Total ada 636 calon haji asal Grobogan yang naik haji dalam 3 kloter dan kloter terakhir berangkat hari Senin ini. Di 13 karena hasil PCR positif, ini kita tunda untuk isolasi mandiri dulu dan nanti kalau sudah negatif kita berangkatkan. Sampai dengan 5 hari, tapi setiap 1 kali 24 jam akan kita cek dengan PCR juga, sehingga nanti tahu perkembangan.
Ya, kebijakan pembatasan umur maksimal 65 tahun untuk bisa berangkat haji membuat sejumlah calon haji gagal berangkat. Di Grobogan, seorang kakek harus mengubur sementara mimpinya naik haji bersama istri tercinta. Karena umurnya lebih dari 65 tahun, ia pun merelakan istrinya berangkat sendiri ke Tanah Suci Mekah. Mimpi kakek Suwoto berangkat haji bersama istri tercinta Siti Masfuatin untuk sementara tertunda. Kakek asal Kranggang Harjo, Kecamatan Toro, Grobogan ini gagal berangkat ke Tanah Suci karena berusia di atas 65 tahun. Awalnya kakek Suwoto kecewa lantaran mimpinya bersama istrinya sudah direncanakan sejak tahun 2011 lalu. Namun kakek Suwoto akhirnya sadar naik haji adalah panggilan Allah. Ia pun kini ikhlas. Keikhlasan diwujudkannya dengan mengantarkan sang istri ke pendopo Kabupaten Grobogan untuk bergabung dengan kloter 4 asal Grobogan. Seuntai doa ia panjatkan agar diberikan umur panjang agar suatu waktu bisa bertamu ke rumah Allah. Tidak ikhlas karena berangkatnya katanya bersama, mengapa sendirian, namun kita kembalikan pada Allah SWT bahwa panggilan Allah itu adalah Allah yang menghendakinya. Terima kasih. Suwoto tidak sendiri. Nasib serupa juga dirasakan pasangan suami istri Kusno 80 tahun dan Mursiah 70 tahun asal desa Kalimaro, Kecamatan Kedung Jati, Grobogan. Kerinduan mereka menunaikan ibadah haji juga pupus lantaran faktor usia di atas 60 tahun. Mereka sedianya berangkat tahun 2020 lalu namun tertunda karena pandemi COVID-19. Meski demikian mereka ikhlas. Seperti halnya kakek Suwoto, pasangan ini juga berharap tetap diberikan umur panjang agar bisa ke Tanah Suci. Rasanya ya rasanya hajinya nangis, rasanya kalau ya Allah kok sering dipanggil kalau ya Allah ngoten. Berangkat ya insya Allah. Muka-muka badannya sehat. Umurnya panjang, sakit istiqomah ibadahnya. Muga-muga Allah manggil. Sebelumnya pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan batasan umur naik haji hanya berusia maksimal 65 tahun pada 8 Juli 2022. Aturan ini berlaku hanya untuk tahun 2022. Tahun 2022 pemerintah Arab Saudi membuka kembali ibadah haji, namun dengan jumlah terbatas karena pertimbangan pandemi COVID-19. Kuota haji internasional dibatasi hanya 1 juta jemaah. Sedangkan kuota haji internasional yang diberikan untuk Indonesia yakni 100.051 jemaah, paling banyak dibandingkan negara lain. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Ya, sempat tertunda selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Kini ibadah haji di tahun 2022 kembali diberangkatkan. Kondisi ini menjadi berkah bagi pedagang oleh-oleh haji. Dibukanya kembali ibadah haji tahun ini membawa berkah tersendiri bagi pedagang perlengkapan dan oleh-oleh haji. Setelah nyaris tak ada pemasukan 2 tahun terakhir karena COVID-19, tahun ini pundi-pundi uang mulai terkumpul. Seperti salah satunya toko di Kauman, Kota Semarang. Perlengkapan haji seperti pakaian, kerudung besar, baju ihram, sarung tangan, pakaian dalam, dan juga kaos kaki kini laris dibeli. Begitu juga dengan oleh-oleh cemilan makanan seperti kacang Arab, kacang almond, kismis, kurma, buah zuriat, dan air zam-zam. Bahkan stok air zam-zam sampai habis karena banyak peminatnya. Karyawan toko mengatakan peningkatan penjualan sampai 75% dibandingkan 2 tahun terakhir. Perlengkapan tulisan daleman, kaos-kaos lama itu banyak yang dicari. Terutama ya ihram itu yang dicari. Insya Allah meningkat terus Mas, apalagi kalau lancar yang tidak ada corona atau apa yang lancar naik terus ini. Bagus lah, bagus. Bu, ini sempat kehabisan nggak sih Bu untuk air jam-jam atau saking banyaknya masyarakat yang membeli ini? Iya banyak banget, kita tuh aja sampai bingung gitu loh Mas apa jam-jam ya, karena jam-jam tuh susah banget harganya. Diperkirakan peningkatan pembelian oleh-oleh haji akan terus terjadi hingga pemberangkatan ibadah haji selesai nanti. Alim Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.
Anda kembali menyaksikan berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bersiaplah, harga tiket masuk Taman Wisata Candi Borobudur meroket hingga Rp750.000. Terganjal usia di atas 65 tahun, seorang kakek di Grobogan untuk sementara mengubur mimpi naik haji. Ia merelakan istrinya pergi sendiri. Kami juga akan menyajikan berita ringan, diantaranya desa perajin kipas bermotif batik di Kabupaten Klaten.